Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba, dan puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur
dan menyembah. Katekismus sudah ada di kita semua. Saya sudah kasih tadi malam dan kemarin sudah dibacakan di rumah. Kalau belum pun bisa dilihat kembali, karena ini merupakan bagian lanjutan dari khotbah kita beberapa waktu yang lalu berhubungan dengan pengakuan iman rasuli. Di WA saya sudah sampaikan itu isi katekismus. Sebelum saya khotbahkan, saya bisa kasih ringkas dan saya akan sebut juga di khotbah nanti berhubungan dengan isi pengakuan katekismus minggu ke-18 dan 19. Minggu ke-18 itu berbicara tentang arti Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian minggu ke-19 berbicara tentang arti dan manfaat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saya nanti akan ringkaskan dan sebutkan itu di dalam khotbah. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi, yang diberikan judul Tuhan Yesus Kristus memegang kuasa di surga dan di bumi. Our Lord Jesus Christ hold the power and authority in heaven and on the earth. Tuhan Yesus Kristus memegang kuasa di surga dan di bumi. Tema ini memberikan ringkasan kepada kita tentang arti Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saya akan menjelaskan tentang arti pengakuan gereja dari pengakuan iman rasuli. Topik ini dihubungkan dengan katekismus Heidelberg dan dilihat dengan kacamata Wahyu pasal yang ke-5. Dan saya berharap untuk kita melihatnya dengan current situation, situasi sekarang di mana kita menghadapi COVID-19 atau virus corona yang lagi merajalela di dunia. Minggu yang lalu kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang arti Tuhan Yesus bangkit, di mana dengan kebangkitannya Dia memberikan jaminan bahwa kita juga akan bangkit menjadi manusia baru, dan kita sekarang hidup sebagai manusia yang baru berdasarkan 2 Korintus pasal yang ke-7 kemarin. Dan dengan kebangkitannya Dia mengalahkan maut, sehingga maut tidak punya kekuatan apa-apa bagi kita, sehingga bagi kita kematian adalah jembatan menuju hidup yang kekal. Dan dengan kebangkitannya itu Dia memberikan jaminan bahwa kita pun akan bangkit. Dan minggu lalu kita belajar juga dari Wahyu pasal yang pertama, di mana Corona atau COVID-19 ada di bawah kontrol dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Minggu ini kita masuk pada bagian lanjutan dari pengakuan iman
kita, pengakuan iman rasuli, yang berkata bahwa setelah dia bangkit, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. What is the meaning of it? Apa arti dari pengakuan itu? Dikatakan kita mengaku bersama-sama dia bangkit dan naik ke surga. Setelah naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Katekismus Heidelberg memberikan kita paling sedikit ada 3 hiburan manfaat penting dari arti dia naik ke surga. Dikatakan di sana bahwa arti dia naik ke surga yaitu bahwa dengan dia naik ke surga itu dia akan menjadi juru syafaat bagi kita, menjadi mediator. Dia ada di surga, dia berdoa bagi kita. Luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus ada di surga dan dia sebagai manusia, dia berdoa untuk kita sebagai juru syafaat. Berarti kita ini tidak sendiri. Ini menunjukkan bahwa dia memperhatikan, dia melindungi. He is caring for us. He is looking after us. Dan ini ada hubungan nanti dengan Wahyu pasal 5 sebentar. Selain dia menjadi juru syafaat berdoa untuk kita, dia ada di surga di sana agar supaya dia juga mau menyambut kita tatkala kita mati, kita akan disambut oleh Tuhan Yesus. Ini juga hal yang luar biasa. Belajar tentang arti Tuhan Yesus naik ke surga. Selain daripada itu, dia ada di surga, bahwa dia juga melihat kita, memperhatikan kita, memimpin dunia ini. Yang ini nanti kita mau lihat dari kacamata Wahyu pasal yang ke-5. Dia sebagai juru selamat, dia sebagai Allah kita. Sebagai manusia dia berdoa, sebagai manusia dia perhatikan, tapi sebagai Allah dia ada di mana-mana. Ini yang membawa kita untuk lihat artinya dalam Wahyu pasal yang ke-5. Wahyu pasal yang ke-5. Mari kita lihat di kitab Wahyu pasal 5. Kita sama-sama membaca di sana. Di dalam Wahyu pasal 5 ini memberikan kepada kita penjelasan tentang Tuhan Yesus Kristus yang ada di sebelah kanan Bapa. Kita buka di Wahyu pasal 5. Kita belajar bersama-sama dari pengakuan iman rasuli mengatakan bahwa dia ada di sebelah kanan. Di dalam Wahyu pasal 5 ini diberitahukan kepada kita tentang bagaimana Rasul Yohanes mendapat penglihatan tentang apa yang terjadi di surga, simbol-simbol tentang bagaimana posisi Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Apa maksudnya? Saya mengambil pasal 5 karena pasal 5 ini memberikan kita gambaran yang luas tentang arti Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Di dalam Wahyu pasal yang keempat, saudara kalau ada waktu nanti di rumah bisa baca.
Di dalam pasal 4 itu memberitahukan kepada kita bagaimana penjelasan tentang situasi surga di mana Bapa menjadi pusat takhta. Dijelaskan Bapa surgawi kita duduk di atas takhta itu dan dikelilingi oleh malaikat-malaikat tua-tua, anggota-anggota surgawi, yang di dalam pasal 5 juga dijelaskan ada jutaan. Itu penjelasan pasal 4. Bagaimana takhta surgawi itu kelihatan. Di dalam pasal yang kelima itu dijelaskan lebih dalam tentang bagaimana Bapa yang ada di takhta itu mengatur dan menyelenggarakan segala sesuatu lewat Tuhan Yesus. Ayat ini mengingat saya tentang Matius pasal 28 ayat 18, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan itu merupakan tema kita. Bagaimana itu bisa dijelaskan lebih dalam oleh Tuhan lewat Rasul Yohanes? Ini di dalam pasal 5 sangat jelas, dan sebentar kita bisa hubungkan ini dengan apa yang lagi terjadi saat ini berhubungan dengan corona atau COVID-19 atau hal-hal yang lain lagi. Nanti kita bisa lihat lebih dalam peristiwa peperangan antar bangsa lawan bangsa, penyakit, kelaparan. Ini semua ini ada di dalam pengaturan, dan pasal 5 ini menolong kita untuk tahu membaca tanda-tanda zaman. So we all can read the signs of the time. We can understand the secret of God, how He runs this world. Ini luar biasa bagi orang Kristen. Kalau orang yang tidak percaya tidak mengerti apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan kalau kita tidak mengerti ini, maka kita menjadi khawatir, menjadi ketakutan, menjadi panik. Karena kita tidak melihat dengan kacamata firman Tuhan yang sudah Tuhan bukakan. Makanya wahyu ini sangat penting. Makanya di dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan di sana, berbahagia atau diberkati bagi setiap orang yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Kenapa diberkati? Karena di sini adalah the secret of heaven. Di sini ada revelation of the secret, ada penyataan rahasia surgawi. Dan sekarang kita belajar tentang pernyataan rahasia surgawi, tentang bagaimana arti dia ada di sebelah kanan Allah itu. Apa arti juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, duduk di sebelah kanan Allah. Ini di dalam pasal 5 jelas. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ayat pertama ini, saudara-saudara, ini menjelaskan kepada kita Bapa yang ada di atas takhta kerajaan surga itu, dia di tangan kanannya dia memegang gulungan kitab. Di sebelah kanannya dia memegang gulungan kitab. Sebelum kita menggali lebih dalam hal ini, kita harus bertanya dulu, itu gulungan kitab itu apa? Gulungan kitab. Orang-orang Israel, mereka punya kitab itu beda dengan kita. Sekarang kita seperti buku begini. Tapi kalau mereka zaman itu firman Tuhan, kitab mereka itu berupa gulungan atau scroll. Jadi scroll itu diputar, kertasnya itu diputar,
Dari kiri dan ke kanan diputar. Kemudian setelah diputar-putar baru diikat. Kemudian disil dengan semacam lilin. Ditutup dengan zil atau lilin. Maka di sini saudara bisa lihat ada gulungan kitab dan ada meterai atau seal, scroll and seal. Nah, gulungan kitab ini saya melihat sebagai pernyataan rahasia-rahasia Tuhan tentang apa yang Tuhan buat dalam sejarah dunia ini. The history of this universe, what has happened, what is happening, and what is going to be happening. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Makanya saudara-saudara, dengan membaca akan Wahyu, kita mengerti dengan dalam peristiwa-peristiwa yang sudah, yang sedang, dan yang akan terjadi. Dan Wahyu membongkar semua rahasia-rahasia Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada kita rahasia-rahasia surgawi ini. Dan rahasia itu ada di dalam tangan Allah Bapa yang duduk di takhta itu. Itu ayat 1. Allah Bapa, Tuhan pencipta kita, itulah yang memegang rahasia dunia ini. Rahasia perjalanan sejarah dunia ini. Dan luar biasa dikatakan di sana, kitab atau scroll atau gulungan kitab itu ada di tangan kanan. Ada di tangan kanan Allah Bapa. Ini istilah tangan kanan ini menunjukkan kekuatan, perlindungan. Maka Tuhan Yesus itu dikatakan dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan. Itu adalah ungkapan orang yang menang, yang mendapat posisi penting. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa ada di sebelah kanan dari Bapa. Makanya saudara kita lihat lebih dalam di sini. Ungkapan tangan kanan itu ungkapan posisi orang yang dipercayai dan yang layak mendapat posisi penting, maha penting. Sehingga dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa tatkala Rasul Yohanes melihat gulungan kitab rahasia sejarah dunia itu ada di tangan kanan Allah Bapa, tidak ada satu orang pun yang layak dan yang bisa menerima dan membuka kitab itu. Maksudnya apa? Tidak ada satu orang pun bukan saja membuka dan menerima ini, tetapi maksudnya tidak ada satu orang pun yang bisa mengatur, mengontrol, mengetahui rahasia-rahasia ini. Ini penjelasan arti dulu di sebelah kanan. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. The meaning of our confession, ascend to heaven and sit on the right hand of the Father. Revelation chapter 5 explain about how things works. How our Lord Jesus Christ is the one who has the right, worthy to have it. Ayat yang ke selanjutnya. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, ayat 2, berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya? Siapa yang layak menerima? Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan meterainya? Dalam penjelasan selanjutnya di ayat yang ketiga,
Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi saudara-saudara lihat di sini ayat yang kedua dan ayat yang ketiga menjelaskan kepada kita bahwa rahasia surgawi tentang dunia ini, baik dunia yang di atas maupun dunia yang kita maupun dunia di bawah, seluruh universe ini tidak ada satu orang pun yang bisa membuka dan mengetahui, bahkan mengatur dan menjalankan. Hanya Tuhan saja. Saudara, kalau baca di pasal yang keempat itu dijelaskan bahwa orang-orang tua-tua, malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril dan semua pemimpin-pemimpin malaikat yang hebat-hebat, tidak ada satupun yang bisa. Tidak ada satupun yang layak. Padahal malaikat-malaikat itu juga orang kudus. Mereka juga adalah makhluk yang kudus. Ini orang-orang surgawi semua. Tetapi dari semua itu tidak ada satupun yang layak. You see that? There is no one able and worthy to open it. Even those members of heavenly people are also holy. Even the leaders of the angels. No one. So you see here how amazing our Lord Jesus Christ. He is above all the members of heaven. Dia di atas. Makanya saudara-saudara nanti kita lihat bagaimana penjelasan lebih dalam. Luar biasanya Tuhan Yesus kita ini. You can see even after this, the next verses talking about the amazing, the worthiness, the position of our Lord Jesus Christ. Showing that He is God. Ini menunjukkan bahwa Dia memang Allah. Karena hanya Allah saja yang layak membuka itu. Is the one who runs everything. So whoever allows to open these scrolls, he must be God. Because the angels cannot. Makanya yang bisa buka dan bisa mengatur dan bisa mengontrol dan bisa mengawasi seluruh universe ini, dia masih harusnya Tuhan. Mari kita lihat di ayat selanjutnya. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 4 memberikan kepada kita bagaimana Rasul Yohanes sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia mengerti bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa membuka itu. Tidak satu orang pun yang bisa datang dan melihat gulungan itu dan isinya. Yaitu tentang rahasia-rahasia surgawi. Dia sedih. Tapi kesedihannya itu dijawab oleh malaikat ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku. Seorang pemimpin di sana, ayat yang kelima. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini jawaban. This is the answer for everyone, include Apostle Yohanes, Apostle John. Ini jawabannya. Ada, jangan engkau menangis, tidak perlu engkau bersedih, karena yang bisa buka, yang bisa atur, yang bisa kontrol, yang bisa memerintah, ada seorang. Siapa itu orang? Jawabannya, dia adalah singa dari suku Yehuda. Siapa orangnya? Dia adalah tunas Daud. Siapa orangnya? Dia itu yang sudah menang. Siapa orangnya? Dia adalah anak domba. Siapa orangnya? Dia adalah yang sudah disembelih. Lihat di ayat-ayat selanjutnya. Siapa orangnya?
Dialah yang sudah menang. Jadi jawaban tentang person, orang yang bisa membuka rahasia surgawi dan mengetahui rahasia surgawi dan yang mengatur rahasia surgawi, yaitu tunas Daud, yaitu singa dari Yehuda, yaitu yang sudah disembelih dan yang sudah mati, ya tidak lain Tuhan Yesus Kristus. Ini jawabannya. So you see the answer to John, the Apostle John, in his sadness is the one who has won the victories, which is Jesus Christ, our Lord. Ini maksudnya itu dari pengertian ada di sebelah kanan. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang layak untuk membuka gulungan kitab itu, yang layak membuka materinya atau sil-sil itu. Mari saudara saya mau memberikan pemahaman yang lebih jelas dengan melihat ini ayat dengan menggantikan beberapa nama simbol dengan nama Tuhan Yesus. Saudara lihat di sana ayat yang ke-5, saya baca dengan menggantikan nama Tuhan Yesus dengan nama-nama simbolnya itu. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya saya ganti singa dari suku Yehuda dengan Tuhan Yesus. Supaya gampang kita paham ayat ini. Sesungguhnya Tuhan Yesus, yaitu tunas Daud, Tuhan Yesus yang telah menang, Ia yang dapat membuka gulungan itu. Dia yang bisa membuka ketujuh meterainya. Sudah lihat di sana? Ayat yang ke-5. Ganti kata singa dari suku Yehuda dengan Tuhan Yesus. Yang bisa membuka gulungan kitab itu dan ketujuh meterai itu adalah Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Tunas Daud. Siapa itu Tuhan Yesus? Singa Yehuda. Siapa itu Tuhan Yesus? Dia yang telah menang. Menang atas siapa? Menang atas maut, menang atas iblis, menang atas segala kuasa-kuasa jahat. Ini memberikan hiburan bagi saudara dan saya. Dia yang ada di sebelah kanan Allah ini, yang menerima gulungan dan membuka itu, itulah juru selamat saudara dan saya. Ini hiburan saudara-saudara. Ini kita perlu hubungkan ini dengan corona sekarang, virus sekarang. Kenapa? Karena virus ini, the COVID-19 is actually under his hands. Ini ada tercatat di dalam gulungan itu. This virus is actually also written inside that scroll. You see that? That's the connection. Makanya saudara, kalau kita membaca ini, kita mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Kita tidak perlu surprise. We don't have to be surprised and fear and worry. Why? Because anything that happened or is going to be happen is actually already written inside the scroll, and the scroll is being held, organized by our Lord Jesus Christ. Diatur, dipimpin, diawasi, dipegang oleh Tuhan Yesus. Scroll itu di tangannya Dia. Ini yang dimaksud dengan arti Dia ada di sebelah kanan Bapa. Berarti Bapa memerintah, Bapa mengatur seluruh sejarah itu lewat Tuhan Yesus, anaknya, juru selamat kita. Itu di dalam ayat yang ke-5. You see next one in ayat ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. More explanation, penjelasan lebih dalam lagi
tentang bagaimana posisi dia ada di sebelah kanan, itu maksudnya. Tuhan Yesus kita ini. Tuhan Yesus ini. Lihat di ayat 6. Saya coba lagi mengganti nama anak domba dengan Tuhan Yesus. Karena itu sudah clear, ini adalah Tuhan Yesus. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta itu, keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Saya ganti, berdiri Tuhan Yesus anak Allah itu, yang sudah menjadi manusia dan disembelih, artinya mati. Mati di kayu salib. Ini yang kita sekarang rayakan tentang masa sengsara ini. Kita ingat tentang dia yang sengsara mati ini. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Itu ayat 6 jelaskan kepada kita. Bahwa dia adalah anak domba yang telah disembelih. Dan itu memang penjelasan sudah jelas. Di perjanjian lama selalu Tuhan bilang sebelum Tuhan Yesus datang itu kan ada gambar simbol-simbol kedatangan Tuhan Yesus. Orang-orang di perjanjian lama, para imam-imam harus menyembelih anak domba, menggambarkan anak domba Allah Tuhan Yesus. Jadi kata anak domba ini sudah menolong orang-orang perjanjian lama mengerti bahwa yang dimaksud dengan anak domba Allah itulah Mesias. Yang dia ada di perjanjian lama itu. Yang harus dikorbankan, yang harus disembelih untuk menebus dosa orang-orang perjanjian lama. Nah, kita di perjanjian baru tidak perlu lagi itu anak-anak domba untuk disembelih untuk menghapus dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak domba Allah itu disembelih untuk pengampunan dosa-dosa kita. You see this? Our Lord Jesus Christ fulfill the symbol of the Old Testament of the sacrifice of the Lamb. He became the Lamb of God and be sacrificed on the cross so that you and me can receive the forgiveness of sins and the life everlasting. Itu penjelasannya di ayat yang ke-6. Anak domba Allah itu Tuhan Yesus yang telah disembelih atau yang ada yang mati di kayu salib. Tetapi dikatakan lebih lanjut, anak domba Allah ini ada simbolnya. Dia punya tanduk itu 7 dan dia punya mata 7. 7 horns and 7 eyes. 7 eyes. Apa yang dimaksud dengan 7 horns? Apa yang dimaksud dengan 7 eyes? Horns, saudara paham. Kalau tanduk itu kan sudah paham. Tanduk itu apa? Ada yang bisa jawab, tanduk itu apa? Kenapa dikatakan tanduk? Horns. Power. Tanduk itu artinya power. Berarti dia punya power. Makanya saya kasih judul talk khotbah ini, Tuhan Yesus itu punya power. Tapi dalam bahasa aslinya itu bukan power saja, itu authority. He has the authority. He has the power. Dan kata 7 itu, bilangan 7 itu atau 7 itu selalu melambangkan kesempurnaan, kegenapan, kepenuhan. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus ini dinyatakan sebagai yang punya kuasa penuh. Punya power and authority penuh. Tidak ada satu peristiwa pun yang akan terjadi secara kebetulan. Semua ada di dalam powernya and authority-nya. Saudara, kalau belajar ini luar biasa. Makanya kalau memang kita dengar ada yang kena COVID-19 dan mungkin sakit, dan kemudian ada juga yang mati, itu pun ada di dalam power dia. Jangan pikir-pikir, oh nanti semua ini akan, kalau ada yang kena juga itu ada dalam powernya. Bersyukurlah bagi kita yang tidak dapat itu pun ada dalam powernya. Ada dalam kuat kuasa penyelenggaraan, pengetahuan, kekuatan,
power dari Tuhan. Makanya kita baca seven horns, kita boleh ingat betapa juru selamat kita yang mengatur semua peristiwa yang ada di bumi ini, dia punya power yang sempurna. Kenapa saya mau ambil waktu di sini? Karena kita jangan sampai menganggap remeh power dari Tuhan Yesus, seakan-akan COVID-19 lebih powerful. You must be careful with this. Otherwise you think that the COVID-19 is seem to be more powerful than our Lord Jesus Christ. Makanya minggu lalu saya bilang, dia hanya mengizinkan itu COVID-19 dengan droplets kecil, gegerlah dunia ini. Kecil aja. Cek. Geger dunia ini. Tapi kalau kita lihat yang kecil itu, tidak lihat subjeknya, ya kita confused. We must see the one who organizes it, who allows it, which is our Lord Jesus Christ. So if we see like that, then our faith becomes stronger, becomes strengthened by the word of God. Now you see with the horns, the power, then you can see because of his power, he allows these things happen, but he can also heal, he can also help, he can also stop it. It's a little thing. Just look at a droplet. Shake all the world. So it's nice to see. Itu bagus sekali kalau kita lihat peristiwa-peristiwa halus kecil ini dengan kacamata Alkitab. Kita menjadi lebih terbuka, kita menjadi lebih terhibur, kita menjadi tenang, kita menjadi lebih bijak, kita bisa tidur nyaman. Kenapa? Karena kita mengerti peristiwa-peristiwa surgawi, kita mengerti rahasia surgawi, kita mengerti bahwa ini tidak terjadi kebetulan. Dan kita melihat bahwa yang hebat dan yang luar biasa itu Allah kita, juru selamat kita. Dan COVID-19 menjadi very little teeny thing. Because we are controlled and held and looking after and being cared by our amazing Savior, who has seven horns, yang punya kuasa yang sangat sempurna. Bukan seven horns saja, dibilang di sana juga ada lagi yang lain namanya mata 7. Matanya 7. 7 eyes. Apa itu? Yaitu eyes kalau apa? Orang barat kalau dibilang apa? Kalau dia sudah mengerti dibilang apa? I see. I see. Artinya apa? I understand maksudnya. So if you connect I see and I understand, that means knowledge. So he has 7 eyes, artinya knowledge-nya complete. Wow. Amazing, isn't it? Luar biasa kan? Gambaran 7 mata menunjukkan betapa dia mengetahui semua itu. Hikmatnya itu sempurna. His understanding and his knowledge and his wisdom and his discernment is complete, amazing. So he even know little things, include COVID-19 that we do not know, the antivirus that the people try to find it. He knows. He knows when it's going to be happen. He knows when to send it out. He knows how to fix it. Oh, virus 19 ini sebagian kecil dari semua yang akan terjadi. Kalau kita baca lebih lanjut lagi di dalam Wahyu selanjutnya, kita akan melihat lagi peristiwa-peristiwa lain lagi yang lebih luar biasa yang ada dalam tangannya, yang punya kuasa dan punya pengetahuan ini. The one who has the power and the knowledge. Makanya saudara lihat di ayat selanjutnya. Saudara lihat di ayat selanjutnya, dalam pujian yang diberikan, the glory and the singing and the statement that being given to our Lord Jesus Christ and the Father and the Holy Spirit is like that.
Anak domba, ayat yang ke-12. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan hikmat dan kekayaan dan lain sebagainya. You see this connecting to the horns and the eyes. Look at ayat 12. See in verse 12. It says there, when they say together to our Lord Jesus Christ, all people in heaven says together, anak domba, bersama mereka katakan dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Why is that? Yes, because of that horns and eyes. You are Savior. You are God. Our Savior, our God, our Lord Jesus Christ. Worthy to have the power and the knowledge and the wisdom and the richness and the glory and the praise. Ini ada hubungannya. Kenapa dia dipuji begitu? Karena memang dia punya itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ini, maka saudara bisa lihat, what is COVID-19? It's a wee little thing. It's nothing in front of him. And so we can be stronger spiritually. Kita akan menjadi kuat secara rohani kalau kita lihat dengan kacamata ini. Karena kita punya Allah juru selamat yang powerful, yang knowledgeable, yang tahu, yang pengetahuannya luar biasa. 7 horns, 7 eyes. Luar biasa kekuatan dan powernya dan authority-nya. Dan luar biasa pengetahuannya. Yang mengetahui segala sesuatu dari A sampai Z yang disebut aku adalah Alpha dan Omega itu clear. Aku yang sudah ada, yang ada dan akan datang itu jelas. Aku yang maha kuasa itu benar. Dan saya harus merasa terhibur dengan pengakuan kita, dia ada di sebelah kanan, dialah yang bisa buka itu rahasia, dia yang bisa membuka itu materi, dia yang bisa mengatur semua sejarah ini, dan tidak ada satu peristiwa yang terjadi secara kebetulan, termasuk COVID-19, termasuk dia punya antivirus, termasuk penyelesaiannya itu, termasuk kesakitan dan kesembuhan, dan orang terpelihara atau kematian, karena itu pun ada di dalam pengetahuan, pengawasan, pengontrolan dari dia yang ada di sebelah kanan Allah yang layak ini, dan tidak ada satu orang pun yang bisa kecuali Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan itu dikatakan anak domba itu yang punya mata 7 dan punya tanduk 7 itu ada Roh Kudus. 7 Spirit. Itulah Roh Kudus, ayat yang ke-6. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Istilah 7 sekali lagi itunya repatnya penuh. Ketujuh roh Allah artinya Roh Kudus. Jadi dari sini saudara-saudara sudah menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu satu. Maka saudara bisa lihat di sini ada penjelasan Allah Tritunggal di dalam pasal ini. Ada Bapa yang ditakta, ada Tuhan Yesus anak Allah yang ditakta, dan ada Roh Kudus yang ditakta. So you see, our Lord Jesus, the Son of God, and God Father, and the Holy Spirit is in the throne there, in the middle of the throne. It's the one who controls everything. Itu ayat yang ke-6. Lalu datanglah anak domba itu. Saya ganti dengan Tuhan Yesus supaya kita lebih paham. Lalu datanglah Tuhan Yesus, anak Allah, dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia ya Bapa, dari tangan Bapa yang duduk di atas takhta itu, ayat 7. You see verse 7. And the Son of God, our Lord Jesus Christ, come and receive the scroll from the Father. Ini arti lebih dalam lagi tentang dulu di sebelah kanan. Dia yang receive. Artinya power
on earth and in heaven is given to our Lord Jesus Christ. Untuk mengatur, mengontrol semua sejarah yang ada di universe. Itu maksudnya ayat yang ke-7 jelas. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba. Saya ganti lagi ia itu dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Tuhan Yesus, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa, doa orang-orang kudus. Jadi waktu Tuhan Yesus menerima itu kuasa, semua anggota sorgawi menyembah. Ini menunjukkan lagi betapa Tuhan Yesus memang Allah. It shows that He is God. He is the Son of God. Malaikat-malaikat yang paling hebat, jenderal-jenderal, pemimpin-pemimpin malaikat itu semua pimpinan di sana menyembah, tersungkur. Saudara pernah dengar khotbah saya tatkala saya menjelaskan tentang kata tersungkur atau sujud. Kalau dikatakan menyembah atau sujud yang nanti di ayat yang ke-14 itu bukan berarti tersungkur, itu berarti dia hanya jatuh saja begitu. Itu tersungkur dengan kerendahan hati, badan semua turun ke bawah ke lantai. Menunjukkan betapa rendahnya orang-orang, makhluk-makhluk manusia, termasuk siapa saja yang ada di sorga itu, termasuk malaikat-malaikat, semua itu rendah. Artinya mereka tidak bisa sebanding dengan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus memang adalah Allah. Ini maksudnya ayat yang ke-8. Bukan saja itu dikatakan di sana, mereka itu memegang kecapi-kecapi dan cawan emas. Yang dijelaskan maksudnya itu adalah doa orang-orang kudus. Ini berarti apa, saudara-saudara? Doa-doa kita ini tercatat. Don't think light about your prayer. Look at that. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. So all your prayers is being counted and recorded and remembered by God. Makanya saya bilang apa? Jangan main-main dengan berbicara dengan Tuhan. Apalagi kita lagi di lockdown ini, harusnya lebih panjang dan lebih banyak waktu doa kita dengan Tuhan. You must increase and you must put more time in your prayers with God. Because your prayers are being counted, written, and remembered by God, by heavenly people. Look at that. Doa-doa orang kudus itu dipegang di depan Tuhan. Berarti Tuhan mengingat dan mendengar doa-doa kita. Dan dia jawab sesuai dengan waktunya. Kita tidak bilang, saya doa sudah lama Tuhan. Tidak. Lihat di sini, doa itu dicatat. Ada dalam tangan. Doa lebih banyak itu sangat luar biasa. Lebih banyak berbicara dengan Bapa. Semakin banyak kita berbicara dengan Bapa, semakin Bapa menghibur kita. Semakin kita punya relasi lebih dekat, semakin kita punya fellowship dengan Bapa lebih bagus. Iblis itu tahu bagaimana merusak anak-anak Tuhan supaya kurang hubungan dengan Bapa. Makanya kita lebih banyak hubungan dengan HP kita. Kita lebih banyak berhubungan dengan games kita. Kita lebih banyak berhubungan dengan internet. Kita lebih banyak berhubungan dengan manusia yang lain. Tuhan yang Maha Tahu itu, dia lihat anak-anak saya, manusia-manusia ini sudah terlalu banyak dengan dia punya sosialnya, sosial biasa, sosial media. Apa yang dia buat? I better lock them down.
I better lock them. Makanya saudara dan saya kena lock sekarang. Itu. Kenapa di lock? Karena kita salah menggunakan waktu kita dengan fellowship dengan Tuhan. Makanya saudara dan saya harus sadar ini. Bagaimana kita menggunakan waktu lockdown untuk berelasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita buang lebih banyak waktu dengan hal-hal yang lain. Mari kita lihat how much time I spent with God in my prayers and my meditation and my fellowship with God. And how much time I use my time with my social media or my normal social. Saya udah bilang sebelumnya, kita banyak terperangkap dalam rutinitas kita. Yang mengajar terus, yang berkhotbah juga dia bikin terus, dan yang bisnis juga dia bisnis terus. Akibatnya waktu fellowship dengan Tuhan itu menjadi kurang drastis. Maka sekarang bisnis seperti tertutup, hobi-hobi semacam tidak bisa jalan, pekerjaan juga seperti tidak bisa, lockdown at your house. To think how much time you use in your prayers, in your meditation, in your fellowship, in your communication with God. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, a new song. Lihat ini song punya, luar biasa dia punya content of the song. Makanya konten lagu kita tuh harusnya berfokus kepada Tuhan. Lihat saja. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya melihat ada paling sedikit 3 hal penting. Tuhan Yesus yang mati bagi kita itu, mati bagi kita, dia membeli kita dari tangan iblis menjadi miliknya, dari segala bangsa dan suku dan bahasa, dan kita menjadi nabinya, kita menjadi imamnya, dan kita menjadi rajanya. Itu maksudnya. Jadi imam untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, menjadi raja-raja atas dosa dan si setan, dan kita menjadi nabi untuk memberitahukan penginjilan. Itu maksud dia beli kita di situ, ayat yang ke-9. Itulah isi nyanyian yang luar biasa yang memuji Tuhan Yesus. Di sini bukti lagi bahwa dia adalah Allah. Ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat yang ke-11 ini saya mau baca dalam bahasa Inggris karena terjemahannya jauh lebih memberikan penjelasan untuk ayat ini. Ayat 11. Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders and the voice of many angels, numbering myriads of myriads and thousands of thousands. Di dalam bahasa Inggris yang lain dan di dalam bahasa asli itu dikatakan tentang 100.000 malaikat. Saya coba-coba kali saja dan orang-orang yang ada di situ. Dalam ayat yang ke-11 ini saya coba kali kira-kira berapa banyak ini orang. Dan dalam percakapan kita rupanya ini ada lebih dari 100 juta. Lebih dari 100 juta members of heaven. Ini bukan sedikit banyak orang ini. Dan lebih dari 100 juta orang ini mereka bersuara. Mereka berkata dengan suara yang nyaring, artinya suara yang besar. Ini kata mereka, ayat yang ke-12.
anak domba, saya ganti lagi, Tuhan Yesus yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-puji. Ada 7 poin di sana. Our Lord Jesus Christ get the praise by more than 100 million creatures in heaven. It says he is worthy to have the power and the richness and the wisdom and the amazing power and the respect and the glory and the praise. Dia layak menerima semua ini. Ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Betapa seluruh anggota sorga memuliakan dia. Ini tidak lain Allah. Kalau dia bukan Allah, tidak mungkin dia dimuliakan. Maka saudara-saudara, jangan kita main-main dengan juru selamat kita. Dia memang Allah. Dia memang dipuji, memang dia dihormati, dia dimuliakan, dia disembah. Ini sudah jelas ini penyembahannya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, di laut dan semua di dalamnya berkata, bayangkan ini, yang di sorga dengan ratusan juta memuji Tuhan, tapi di bawah juga, di bawah sorga, di bumi juga memuji dia. So it's complete. Everybody must honor and respect and worship and glorify our Lord Jesus Christ. Look at that di ayat 13. Semua yang di sorga, semua yang di bumi, semua di bawah bumi, semua di laut, semua yang ada di dalamnya harus puji dia. Dengan berkata apa? Bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba yang adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. You see this? No one cannot worship. Everyone must worship and glorify our God. And see here, ayat yang ke-13 menunjukkan dia yang di takhta itu ya Bapa. Anak domba itu ya Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus juga ada bicara tentang Roh Kudus. Maka semua harus menyembah, memuliakan, menghormati Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu kesimpulan ayat yang ke-13. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus patut menerima pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa. Maka semua center of the glory and praise must be given to our triune God. Itulah tujuan kita sekarang di lockdown. We must put our attention and worship to our triune God. Maka ayat yang ke-14 disimpulkan apa? Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Amin apa? Ya, pujian harus ke Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ayat 14 menunjukkan kepada kita bahwa semua harus menyembah, bow down, semua harus merendahkan diri, semua harus beribadah, semua harus memuji, semua harus memuliakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang luar biasa dari pasal ini memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu ada di dalam pengontrolan dan ada di dalam pengawasan, dan kuasa itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Maka kesimpulan saya pada khotbah hari ini, saudara dan saya belajar bahwa COVID-19 is a little teeny thing in the hands of our Lord Jesus Christ, who hold all the stories. So you see, COVID-19 is little thing, and your faith to God is a great, because you see we have a great God who controls this in our Lord Jesus Christ, who seated on the right hand, yang duduk di sebelah kanan Allah itu, dia yang mengatur ini semua. Dia yang mengontrol. Maka kita boleh terhibur, saudara-saudara, kita terhibur. Karena dia adalah Allah pencipta, Allah pelindung, Allah pemelihara, sang juru selamat, sang penebus, juga yang memberikan pengudusan kepada kita,
yang mengatur semua ini. Pasal yang kelima menolong kita untuk kita mengasihi dia, tapi juga mengasihi sesama. Itulah yang disebutkan dalam 2 Korintus pasal 8. We are called to serve. We are called to love our neighbors. Itu penjelasan dalam 2 Korintus clear. Yang tadi kita baca bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang paham ini dengan baik. Kita dipanggil untuk bercahaya, menolong orang-orang yang lain seperti yang dibuat oleh jemaat di Korintus. God bless you all. Tuhan berkati semua kita.